Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammadin Fatoni, NIM B300-180-020 dari kelas A evaluasi proyek. Saya di sini ingin mempresentasikan tentang resumen materi saya bab 6 mengenai ekowisata menuju pembangunan yang berkelanjutan. Saja. Poin pertama, 12 dimensi untuk mencapai pariwisata yang berkelanjutan. 1. Kelayakan ekonomi. Kelayakan ekonomi membangun kelangsungan hidup dan daya saing ekonomi destinasi dan usaha pariwisata untuk memberikan manfaat bagi masyarakat dalam jangka waktu yang panjang. 2. Kemakmuran lokal. Memaksimalkan kemakmuran ekonomi bagi masyarakat lokal. Yang ketiga, kualitas lapangan kerja. Memperkuat dan meningkatkan kualitas pekerjaan yang didukung pariwisata, termasuk tingkat gaji, kondisi layanan, dan tersedia tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, ras, dan disabilitas. Yang keempat, kesetaraan sosial. Ekowisata membawa distribusi manfaat yang adil dan inklusif bagi ekonomi lokal untuk menerima manfaat yang lebih baik dan meningkatkan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat miskin. Yang kelima, pemenuhan pengunjung. Memberikan keamanan, kepuasan, dan pengalaman bagi pengunjung. Nomor 6, pengendalian lokal. Melibatkan dan memberdayakan masyarakat lokal untuk merumuskan perencanaan, pengambilan keputusan, dan manajemen untuk membangun pariwisata di masa depan. Nomor 7, kesejahteraan masyarakat. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal dengan memperbaiki struktur sosial dan akses ke sumber daya, fasilitas, dan sistem penunjang kehidupan. 8. Kekayaan budaya. Menghormati dan meningkatkan warisan sejarah, budaya otentik, tradisi, dan budaya lokal yang khas. 9. Integritas fisik. Meningkatkan kualitas untuk menghindari kerusakan fisik dan visual lingkungan lokal. Nomor 10, keanekaragaman hayati. Melestarikan kawasan alam, habitat satwa liar, dan melestarikan jasa ekosistem di lingkungan lokal. 11. Efisiensi sumber daya. Meminimalkan penggunaan kelangkaan sumber daya dan sumber daya tak terbarukan dan dalam pembangunan fasilitas pariwisata. 12. Kemurnian lingkungan. Meminimalkan polusi udara, air, dan tanah, generasi limbah oleh perusahaan pariwisata dan pengunjung. Selanjutnya, tujuan dari proyek. Yang pertama ialah memahami pasar. Yang kedua, mempertahankan kondisi perdagangan yang baik. Yang ketiga, memberikan kepuasan pengunjung. Yang keempat, menjaga kondisi perdagangan yang baik. Dan yang terakhir, menjaga dan memproyeksikan tujuan yang menarik. Indikator ideal ekowisata. Yang pertama yaitu tidak boleh merusak sumber daya pembangunan dan harus sesuai dengan praktek yang berkelanjutan secara ekologis. Yang kedua, harus memberikan manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan jangka panjang bagi masyarakat lokal. Yang ketiga, harus mengenali batasan pertumbuhan dan kebutuhan manajemen yang berorientasi pada penawaran. Yang keempat, harus mempersiapkan wisatawan. Yang kelima, harus memberikan pelatihan lintas budaya untuk staf yang sesuai. Yang keenam, harus melibatkan pendidikan pemahaman pemangku kepentingan. Yang ketujuh, peka dan secara hati-hati menafsirkan budaya asli. Dan yang terakhir, pemasaran itu harus akurat. Yang terakhir, analisis keuangan. Pada bagian ini, kami menyediakan data hipotesis proyek ekowisata yang akan dilaksanakan dalam periode proyek 10 tahun dan harga diskon 13% untuk setiap tahunnya. Proyek ekowisata menghasilkan penciptaan tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan dari
7,5 juta menjadi 23 juta setiap tahunnya. Dalam pertumbuhan eksklusif, peningkatan partisipasi penciptaan tenaga kerja rata-rata meningkat 2 kali lipat, 2,05 per pekerja selama pelaksanaan proyek. Kami berasumsi bahwa pengunjung yang datang ke lokasi wisata ini dengan tidak berlebihan. Menurut analisis dari Financial Economic Rate of Return dihitung sebesar 20,4%, yang berarti proyek tersebut layak untuk dilanjutkan dan dilaksanakan. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.